Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Pemirsa, Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan melaporkan Rizwan Syahipar dan kawan-kawan ke polisi karena dinilai melakukan fitnah dan hoaks. Andi Azwan menyebut fitnah dan hoaks yang ditujukan kepadanya sebagai pembunuhan karakter. Buntut penyebaran fitnah dan hoaks, Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan mengambil langkah hukum dengan melaporkan Rizwan Syahipar, Michael B. Sinaga, dan Janes Siahaan ke Polres Jakarta Selatan. Ia menyebut fitnah dan hoaks yang ditujukan kepadanya sebagai pembunuhan karakter. Andi Azwan menyangkal menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang di KPK seperti tuduhan yang dilayangkan Rizwan Syahipar dan kawan-kawan. Siang ini tadi saya sudah di dalam untuk meneruskan pelaporan saya terhadap 3 orang, ya Rizwan Syahipar, kemudian Michael B. Sinaga, dan juga Janes Siahaan terhadap tuduhan mereka kepada saya sebagai tersangka TPPU kasus dari Immanuel Ebenezer, ex-Wamenaker, dan juga ada satu lagi tuduhan itu mengenai PKI kepada saya itu. Dan ini alhamdulillah sudah diterima oleh Polres Jakarta Selatan dan sudah ada laporannya di sini. Dan kita akan kawal terus untuk menindaklanjuti atas tuduhan mereka. Sebelumnya beredar di media sosial, Andi Azwan dikabarkan menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang di KPK. Nama Andi Azwan juga disebut ikut terseret kasus yang menjerat mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya menetapkan pakar telematika Roy Suryo dan 7 orang lain sebagai tersangka terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri mengatakan 8 tersangka dibagi menjadi 2 klaster. Klaster pertama yaitu pengacara Egy Sujana, Kurniatri Royani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Sementara itu untuk klaster 2 yakni pakar telematika Roy Suryo, Dr. Tifaujia Kusuma, Tia Suma alias Dr. Tifa, dan ahli digital forensik Rizwan Syahipar. Penyidik telah mengantongi alat bukti yang cukup dan berkesimpulan mereka telah menyebarkan tuduhan palsu dan manipulasi dokumen ijazah dengan metode yang tidak ilmiah. Telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan menyesalkan publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Usai ditetapkan sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, pakar telematika Roy Suryo mengaku menghormati penetapan tersangka ini. Menurut Roy, status tersangka ini hanyalah proses awal dari rangkaian hukum yang akan ia jalani. Penetapan tersebut. Tapi sebaiknya semua masyarakat juga menunggu dengan sabar prosesnya. Karena kalau saya tidak salah dengar tadi memang tidak ada perintah langsung untuk dilakukan penahanan. Ya, jadi ini clear banget ya, loud and clear. Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang aneh-aneh atau orang yang mendesak-desak, itu tentu saja sudah merupakan hal yang justru melanggar hukum. Dan poin yang paling penting apa? Status TSK itu masih harus kita hormati dan saya sikap saya senyum saja.
TSK itu adalah salah satu proses. Ya, masih nanti ada status menjadi misalnya lanjut itu baru menjadi terdakwa. Baru lanjut lagi menjadi terpidana. Di Indonesia ada orang dengan status terpidana saja inkrah. Sudah 6 tahun tuh inkrahnya ya, Pak. Masih bisa bebas melenggang dan menghina hukum di Indonesia. Ya. Jadi artinya adalah tolong aparat hukum juga fair dan adil dalam hal ini. Jadi sekali lagi sikap saya apa? Saya senyum, saya menyerahkan ke kuasa hukum, saya tetap mengajak untuk semua yang ke-7 orang lain, ke-8 orang untuk tetap tegar. Ini adalah perjuangan kita bersama rakyat Indonesia selaku masyarakat yang bebas untuk melakukan penelitian atas dokumen publik, tidak untuk dikriminalisasi, dan tolong aparat itu juga fair dan adil karena keputusan sepihak pemutusan hubungan kerja ratusan buruh di sebuah pabrik ban di Bekasi, Jawa Barat memicu protes Serikat Pekerja dan DPR. Setelah dilakukan sidak bersama DPR dan Kementerian Tenaga Kerja, pihak perusahaan akhirnya menarik kembali keputusan PHK tersebut. Sebanyak 285 buruh mengaku di PHK tanpa perundingan sesuai perjanjian kerja bersama. Sebagian di antaranya merupakan pengurus Serikat Pekerja yang menilai keputusan itu melanggar prosedur. Melalui fasilitas KSPSI dan DPR, pihak perusahaan menyatakan mencabut surat PHK. Seluruh buruh diperbolehkan kembali bekerja mulai Senin 10 November 2025. Perundingan bipartit antara serikat dan perusahaan akan dilanjutkan untuk menentukan penempatan dan jam kerja buruh ke depan. DPR menegaskan akan mengawasi proses ini agar tidak ada tekanan terhadap pekerja aktif dalam organisasi buruh. Pekerja ber-KTP DKI Jakarta yang memiliki gaji maksimal 6,2 juta rupiah bisa menikmati transportasi umum gratis. Namun syaratnya harus memiliki Kartu Pekerja Jakarta atau KJP. Berikut langkah-langkah membuat KJP. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan layanan transportasi umum gratis bagi sejumlah golongan. Salah satunya pekerja ber-KTP DKI Jakarta yang memiliki gaji maksimal 6,2 juta rupiah. Namun untuk pekerja yang menerima fasilitas ini harus mempunyai Kartu Pekerja Jakarta atau KPJ. Pekerja yang ingin mengajukan KPJ harus melakukan langkah-langkah berikut. Pertama, menyiapkan sejumlah dokumen, antara lain fotokopi KTP, kartu keluarga, NPWP, slip gaji terbaru, dan surat keterangan aktif bekerja dari perusahaan. Pekerja kemudian mengunduh format pengajuan KPJ. Formulir yang telah diisi lengkap dikirim melalui email ke hikesja.nakertrans@jakarta.go.id dengan tembusan ke kartupekerja.dkijakarta@yahoo.com. Setelah mendaftar, Disnakertrans DKI Jakarta akan memverifikasi data pekerja. Usai verifikasi disetujui, pemohon diminta membuka rekening Bank DKI dengan minimal deposit Rp50.000. Selanjutnya, KPJ akan disalurkan oleh Disnakertrans DKI Jakarta bersama Bank DKI di titik-titik penyerahan yang telah ditentukan. Kartu ini kemudian bisa digunakan untuk menaiki bus Transjakarta, LRT, dan MRT gratis. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.